Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widi Dongkian, Rahayu. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa kelas TAI 23C4 Universitas Pelita Bangsa? Apa kabar dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi Bapak Amali ST MSc? Dan tak lupa apa kabar seluruh pemirsa yang budiman? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Baik, izinkan kali ini saya untuk menyampaikan sedikit informasi yang mungkin bermanfaat bagi rekan-rekan kelas TI 23C4 khususnya, dan terutama untuk rekan-rekan mahasiswa yang di awal-awal perkuliahan untuk mata kuliah Sistem Operasi tidak bisa hadir untuk mengikuti perkuliahan, maka video ini bisa dijadikan referensi mengenai pertemuan awal saat kita mengadakan kuliah dalam spesifikasi mata kuliah Sistem Operasi. Baik, mari sekilas kita menengok sejenak ke belakang, yaitu mengenai sampel proyek dari Bapak dosen yang sudah disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa, yaitu sudah kita kirim di grup WA Sistem Operasi, yaitu di sini ada 3 pilihan proyek Sistem Operasi. Di saat kita mau menuju tes, rekan-rekan diharapkan untuk berlatih bagaimana running program dari proyek yang diberikan oleh Bapak dosen tersebut. Ini sudah save, kemudian kita buka. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut, rekan. Proyek tersebut adalah mengenai simulator algoritma penjadwalan CPU. Proyek ini adalah salah satu yang paling klasik dan paling mudah dipahami secara konsep. Mahasiswa tidak perlu menyentuh kernel, melainkan membuat program simulasi di user space. Nanti mengenai konsep proyek ini, rekan-rekan mahasiswa bisa membuka file dokumen yang ada di WA. Teman-teman simpan dan bisa teman buka di web. Kemudian kita ke bawah, kita scroll ke bawah. Ini adalah penjelasan konsep dan struktur data. Kemudian ini adalah kode program lengkapnya. Di sini kita diarahkan untuk menggunakan bahasa pemrograman C++. Baik, ini adalah kode programnya dari proyek simulator penjadwalan CPU tadi, simulator algoritma penjadwalan CPU tadi. Baik, kita awali karena di sini program menggunakan C++. Untuk langkah awal, rekan-rekan harus sudah menginstal yaitu dev CPP versinya yang 5.11 atau bisa dengan versi yang lain. Oke. Di sini nanti di kolom komentar sudah saya sediakan link download otomatisnya. Jadi nanti rekan-rekan atau pemirsa semua jika ingin mendownload dev CPP
5.11, nanti rekan-rekan dan pemirsa semuanya tinggal mengeklik link ini, maka akan sekaligus terdownload. Oke. Berhubung di sini saya sudah download, maka tidak perlu saya download. Kemudian yang jadi perhatian lagi adalah di sini nanti setelah kita mendownload dan menginstal Dev CPP 5.11, kita juga diharuskan untuk mendownload atau menginstal MinGW. Nah, ini MinGW juga link downloadnya sudah saya persiapkan. Nanti rekan-rekan tinggal mengeklik di kolom komentar link berikut dan akan otomatis terdownload. Baik, jika nanti rekan-rekan sudah menginstal dan mendownloadnya, nanti rekan-rekan silahkan diinstal. Biasanya kita akan file tersebut akan tersimpan di folder download di perangkat kita. Silahkan ditengok. Kita cari dev lah ini. Oke, dev dan MinGW get setup exe. Oke. Nah, ini nanti rekan-rekan silahkan install. Terus sebagai catatan ya rekan-rekan, untuk yang MinGW ini nanti setelah diinstal, rekan-rekan diharapkan untuk ada pilihan add to path. Itu rekan-rekan checklist saja nanti supaya di CMD-nya bisa digunakan di CMD. Saat instalasi pilih add to path agar bisa digunakan di CMD. Oke, baik. Untuk setting MinGW ini, mari kita cek di CMD. Setelah itu kita cek di CMD. Untuk mengecek apakah perangkat kita sudah benar-benar siap. Yes. Kemudian di sini kita ketikkan G++ spasi min version. Kemudian enter. Nah, harus muncul begini ya kan. Jadi G++-nya atau MinGW-nya sudah ada. Oke. Kalau belum muncul seperti ini berarti kita harus menginstal MinGW. Oke, supaya nanti running programnya di Dev C++ ya. Yang kita pilih tadi adalah versi 5.11, tidak akan menemui error. Oke. Kemudian kita buka D++-nya, Dev CPP-nya kita buka. Dev. Nah, sini ada rekan-rekan. Oke, kita buka. Nah, ini sebelumnya kosong ya rekan. File ini belum ada. Ini adalah file dari dosen yang sudah kita perbaiki. Oh ya, file ini nanti diharapkan kita harus bisa runningnya seperti ini rekan, seperti di bawah. Sebentar, kita tunggu. Hasil running dari simulator penjadwalan CPU ini, simulator algoritma penjadwalan CPU ini adalah sebagai berikut, seperti di bawah ini. Nah, nanti hasil outputnya adalah seperti ini. Nah, kita oleh Bapak dosen diminta untuk praktek di dalam bahasa pemrograman supaya bisa running nyampe benar-benar seperti ini. Oke. Kita buka siklusnya. Kemudian yang program dari dosen ini tidak semata-mata langsung kita gunakan ya kan. Kita cek dulu dengan bantuan ChatGPT apakah program ini benar-benar sudah valid atau tidak ada kesalahan baik penulisan program, tag dan format dan lain sebagainya. Oke. Nah, di situ saya logika minta bantuan di OpenAI.
ini bahwa program yang tertulis di file yang dikirim oleh Bapak konsen ternyata ada sedikit koreksi sebagai berikut. Nah, ini nanti program file yang sudah oke ini, yang sudah dikoreksi, yang sudah dibenarkan, nanti akan saya taruh juga di kolom komentar. Jadi rekan-rekan kalau mau praktek untuk bisa running program ini, nanti rekan-rekan tinggal copy paste dari kolom komentar video ini. Oke, nah ini kita copy, kemudian kita masukkan ke dev ini. Biasa di sini nanti ya kita new source file, dan nanti rekan-rekan masukkan ke sini. Oke, baru nanti di running. Oke, kita coba kembali ke yang awal, dev. Nah, di sini ya program yang kita masukkan tadi ya rekan-rekan. Ini sudah ada beberapa program yang saya uji coba. Ini program yang kita masukkan tadi. Nah, ini. Nah, setelah masuk begini rekan-rekan, kalau misalnya di running di sini mengalami kegagalan, misalnya di running F10 ini mengalami kegagalan, rekan-rekan jangan lupa untuk setting tool, klik tool ini, tool, kemudian compiler option, kemudian pilih setting, kemudian code generation. Nah, kemudian kita pilih language standar ini. Nah, language standar ini ada beberapa pilihan, ada ISO C90, ISO C90 dan lain-lain. Nah, kita pilih yang ISO C++11. Oke. Ini agak penting kan tool ini. Ini jika versi kita masih 9 atau 11 ke bawah, misalnya versi 9, maka kita harus memperbarui kode generasinya. Oke. Kalau sudah begitu baru kita running. Nah, berhasil ya kan? Running mirip seperti hasil dari maaf sebentar, dari dosen tadi ya. Ntar kita running mirip ya rekan-rekan. Rata-rata waiting time 9,75, rata-rata turnaround time 15,25. Oke, coba kita tengok yang dari dosen, hasil runningnya bener apa enggak, sama apa enggak. Bentar, kita tengok hasil runningnya. Nah, ternyata sama ya rekan. Ternyata sama. Ini adalah runningnya. Yang bagian paling akhir itu rata-rata waiting time 9,75, rata-rata turn time 15,25. Nah, apakah masuk dari program ini? Nanti rekan-rekan bisa copy paste ini untuk di generate atau membuat prompt di OpenAI, atau kita sesuaikan dari referensi materi yang dosen berikan agar kita nanti lebih jelas. Oke. Kiranya cukup sekian yang saya beri, yang dapat saya informasikan untuk pertemuan mata kuliah sistem operasi di pertemuan awal ya sebelum UTS, yaitu dosen memberikan 3 pilihan proyek
yang berkaitan dengan sistem operasi, dan kita diminta untuk berlatih supaya hasil runningnya sesuai dengan apa yang ada di dalam file yang dosen berikan ke kita. Ternyata tadi udah berhasil, dan teman-teman juga berhasil, dan nanti kedepannya kita untuk mencoba belajar proyek-proyek yang lain yang berkaitan dengan sistem operasi. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa lagi.